Tapi juga karena nih mungkin nonton garis nih. pesawat yang memang gak nyampe, jadi dia memutuskan untuk ngambil Pulau Selatan. Bakalkah mereka bertemu kayak Footballist sama Kanina Power? Karena biasanya Pulau Selatan ini milik berdua. Punyanya Aero dan juga punyanya Footballist. Tapi ternyata ada orang ketiga di Pulau Selatan. Yaitu KP yang tiba-tiba datang menuju ke Novo. Betul ya, kan? anjir. Orang tiga itu selalu Yolo bismillah, semoga BTR diperlancar, Aero diperlancar dalam match ini. Semoga bisa chicken tim-tim Indonesia. Amin. Bulls juga udah mengamankan satu buah Dacia warna merah di depan sana. Dan Arrow Wolf harusnya sih bakal... Ayo guys, doain guys, Indonesia tuh pasti juara satu. Yang tadi udah mulai buka warasut ya. Harus ada yang megang. Ini bisa dikatakan menjadi map yang paling banyak Biar nanti tuh di Grand Final di kali Panel ini. Texan tuh Indonesia tuh playernya tuh the best gitu. Jadi semua acara ada di Indonesia terus dan kita para influencer dapat endorse juga teman-temannya. Trap yang itu pokoknya yang buat ngebegal. Marketingnya bagus ya Bun. Itu dua tim saya lupa dua namanya. secret. Marketingnya bagus sekali dari seorang PG di Trap-trap sini. itulah, yang peduli yang menyakitin sih. Nah itu dia. Ada Tadi kan akhirannya. Aero kemarin terpantau kayak gitu. Terus Saling tadi juga menguntungkan, guys. tiba-tiba BTR tim mengarungkan RRQ Indonesia. itu menuju ke Kita compound juga yang tetap dikuasai mengharumkan. sama tim Ayo, siap. 4AM. Nova, iya benar Nova. Di awal-awal Mengharumkan apa ya kalau boleh tahu nih? Karena kita nggak pernah ngelihat hal tersebut Mengharumkan terjadi si tiba-tiba dompet. ada di hari ketiga kali ini. Betul sekali, pastinya dong. Karena yang namanya Battle Royale dengan komposisi garis pesawat dan circle yang berbagai macam. Rolek ya. Mau mereka harus punya backup Berrolek plan. Kalau tuh kayak misalkan plan gitu A nggak deh. jalan, mereka harus jalanin plan B. Mereka kan Plan B nggak berrolek. jalan, punya plan C. Minimal harus ada 3 backup plan lah ya. Dan Ya. kita lihat kali ini Zeus. Tadi sempat terlihat tapi udah hilang kabarnya. Pukul-pukulan gitu lah. Tabrak gaming pantas Israel berani ada guys. Kali temen. ini bakal ditabrak satu player dari A1 langsung saja ditonjok dan first blood masuk ke Suk. Iya, kembali terjadi tabrak gaming. Setelah kemarin kita juga melihat hal yang sama. Ada tabrak gaming terjadi dan kali ini lagi dan lagi Ewan harus menjadi tim Korban. yang terkena Ngadi-ngadi ya. tabrak gaming. Sayang Oke. sekali kehilangan satu pemain Sinister di awal-awal match. Ini karena memang kan 4AM Burik di enggak. area Senayan Poliana ya. Iya, Ini untuk udah dominannya. 10-80 Dan A1 anjir. itu memang berusaha untuk ngambil server nih. Jadi secara logika ketika mereka sedang berlomba-lomba untuk mencari Parah mobil. sih dia ini ada dolon kemungkinan satu, mereka Cok. bakal bertemu. Nggak Dan fair tadi banget. memang kebetulan 4AM yang udah dapetin mobil duluan. Begitu melihat Rematch ada sih satu harusnya. player yang lagi lari-lari free banget. Ya, Ya udah itu diterobos juga. aja. Ya langsung kelihatan karena dia tahu satu pemain tersebut Sinister tadi belum punya weapon sama sekali. Jadi Kok Berry gak ada perlawanan, ngebing-ngebing hanya ya? pasrah begitu saja ditabrak oleh pemain Iya kan? dari 4AM. Dan kita saksikan kembali kali ini dari tim Nova, Order dan yang lainnya. Ini tim yang juga patut diwaspadai. Emang tim yang Emang sedang lama patah-patah sudah boy ya. terpantau oleh semua orang. Ini menjadi salah satu tim yang menjadi calon juara bisa dikatakan. Namun di hari ini kita Mana ada terkejut patah? dengan Zeus ini Enggak, dia. aku- Salah satu playernya Zio. tadi dia ada Yang ternyata player-player yang- tiba-tiba dia ada di puncak klasemen. Bener banget, Bentar, karena memang refresh. kalau kita lihat juga dari permainan mereka, gameplaynya itu kayak apa ya, bener-bener Buset, itu agresif. di komen Dan bisa itu. dibilang Halo? tingkat percaya diri mereka tuh bener-bener Lihat komen. Halo? maksimal. Bahkan kalau menurut gue di atas dari beberapa tim. Ya. Karena kalau misalkan beberapa tim bertemu nih ya, Makanya masih lu ada pakai kemungkinan 1080. mereka bakal Ini gue ada sedikit tarik 1080 yang ulur, burik lu, jangan tarik pakai ulur, tarik ulur. Iya. Tapi kalau misalkan si Zeus yang burik terobos aja. anjing, jangan Bener-bener 720, mau ditolak 1080 apa juga. diterima, tembak aja dulu. Iya, tembak aja. Enggak, dulu. tadi Hasilnya 1080 kan Hasilnya baru siap belakangan, refresh. betul. Sudah siap Mental mental Panas nih berbangun. ngomong ke netizen. Mental bertandingnya sudah terbangun karena memang ini sudah hari yang ketiga ya. Benar. Betul sekali, gue setuju banget dan kayaknya udah nggak bisa apa ya menyia-nyiakan match juga ya. Jadi kalau misalkan memang sudah semakin ke hari akhir, Ya. itu apapun match itu akan berusaha untuk dimaksimalkan semaksimal mungkin. Dan kalau kita lihat juga udah banyak tim yang melakukan Sinyal rotasi, kau, Bang, berarti Nova, burik, Bang. ASL, juga Eternal Alliance, Zeus dan juga Navi. Dan kalau kita lihat nampaknya Aero akan coba pada hilang mengarah muka ke semuanya. jembatan sebelah Jelek kiri, gua. tidak jembatan sebelah kanan. Karena acap kali kita melihat Aero itu ke arah kanan dan kali ini karena circle-nya memang lebih condong ke kiri, mereka memilih untuk jembatan sebelah kiri. Dan kalau kita lihat jembatan sebelah kiri itu sebenarnya emang lebih tenang daripada yang kanan. Yang kanan itu panas, banyak sekali tim yang sudah mengarah ke sana. Iya, betul. Oh iya, main Pasti bisa terjadi berarti. penumpukan juga, karena kan mereka udah melewati Malah regular tadi Pasta season bilang yang nggak bisa loh. Udah tahu dong pastinya Ya. rotasi-rotasinya kemana aja, dari sini kemana, dari situ kemana. Dan kali ini mereka berusaha untuk melakukan fast rotation juga dari Aerowolf. Tapi lihat, itu di depan Iya, Aerowolf kok ada bisa ya? Solus. Tadi dan kata Nova Pasta nggak juga. bisa. Kalau misalkan timingnya lagi-lagi bersamaan. Oh mungkin ini nggak bakal bisa kalau main terjadi stage clutch. deh. Dan kalau kita lihat nampaknya semakin ke sini Aero semakin dekat dengan Kalau main DA stage di sana. Iya, mungkin anjing, dia kaget bisa gua sekali bangsat pemain tiba-tiba Pindah ke arah muncul. yang lain.
JGZ dari tim TSJ yang tadi mendapatkan WWCD di salah satu match kita di hari ini. Karena memang tadi bermain dengan cukup baik juga mereka di match tersebut. Dan kita lihat nampaknya JGZ masih terus melakukan looting juga. Dan ini dia. Tadi ada sedikit statistik dari JGZ. Betul, statistiknya sudah terlihat juga. Tadi 21 kill point yang diamankan oleh JGZ. Dan Bigetron, ya seperti biasa, mereka akan ngambil area-area kompon ini, rumah-rumah ini. Waktu yang kali ini sudah berlalu itu 7 menit. Bigetron dengan posisi circle yang seperti tadi, mendonat ya, nggak terlalu ekstrim. Kayaknya mereka bakal melakukan net rotation juga bisa jadi. Betul, tadi sempat dibahas oleh Bro Pasta bahwa satu pemain yang sudah diganti itu nggak bisa masuk lagi. Tapi ternyata kembali kita melihat Microboy bermain. Tadi padahal udah diganti sama si Liquid. Berarti pemain yang udah diganti masih bisa main lagi gitu. Ya. Karena kan memang Liquid dan Microboy itu bakal dijadikan ganti-gantian. Kayak substitute lah. Jadi kalau misalkan Microboy masuk, Liquidnya yang lagi istirahat. Betul. Begitu juga sebaliknya. Tapi kalau misalkan si Kikyo lagi Luxir, Ryzen itu kayaknya nggak bisa digantikan. Ya karena itu bisa dikatakan memang menjadi pemain patennya. Dan kali ini kita lihat Hazelnut nampaknya akan coba tapping dengan mininya ke arah depan mencari pemain-pemain dari tim Nova yang ada di depan sana. Iya, aduh. Sudah mulai diberikan pressure. Kalau ada logo YouTube-nya kena. Hazelnuts dapat mini kali 8. Bisa dibilang nih ya, pemain-pemain dari Aerowolf itu kalau bermain di MR itu sakit loh. Tappingan-tappingannya, apalagi Renalre. Ya bisa dikatakan mereka ini middle range atau long range ya. Kalau bisa dikatakan kalau class combat itu bisa akan sulit ya kalau close combat gitu. Tapi kalau middle range itu Aero kemungkinan menangnya lebih besar gak sih? Iya karena mereka emang ya gimana ya nggak bisa dibilang lebih besar juga ya. Balik lagi dari posisi mereka, timing juga, strategi. Tapi kali ini kalau kita lihat kayaknya Lutz bakal ngelewatin posisi dari Corina Power. Diusir begitu saja oleh Frozen dengan red dot set. KRL kayaknya nggak bakal bertampak terlalu banyak. Hanya bisa memberikan zoning out saja kepada Footballist juga. Tapi Lufazin, dia turun dari mobil. Nampaknya dia akan coba cek siapa yang ada di sana. Namun tiba-tiba langsung disambut oleh peluru-peluru panas. Dan kita saksikan kali ini Footballist akan langsung kalang kabut. Mereka akan berpisah 2 pemainnya. Dan kita lihat kali ini nampaknya satu pemain dari tim Corina Power juga akan coba men-spot pemain-pemain dari Footballist. Ada satu orang di sana, Lofazin nampaknya akan coba diburu. Namun tidak, dia coba masuk ke dalam shelter terlebih dahulu. Iya betul. Ini rotasi dari Footballist sedikit digoyang ya. Tadi pertamanya kan iring-iringan tuh. Wah asik banget nih. Tan Moricek. Terus tiba-tiba ada tembakan-tembakan yang membuat Footballist pemain-pemainnya itu ada beberapa yang harus berhenti terlebih dahulu. Seenggaknya tuh tadi kayak Lofazin dia turun, berusaha untuk melakukan counter tap atau counter spray kepada musuh-musuhnya. Jadi teman-teman yang di depan tuh aman. Ya bisa dilewat gitu aja ya, bisa diberi jalan istilahnya. Namun kita lihat nampaknya tadi membuat satu pemain dari Footballist itu terpisah cukup jauh tadi. Ya betul. Karena tadi ya itu tadi yang sudah kita bahas juga. Maunya jalannya lurus ke depan, tapi ya karena ada kendala nggak bisa, dia harus belok gitu. Dan kita saksikan nampaknya ini dia pemuncak klasemen kita untuk sementara waktu akan coba spray ke arah depan, ke arah tim Navi yang sedang lewat. Akan coba di spray namun lewat begitu saja tim Navi. Iya itu usiran ya, tembakan pengusiran dari Zeus. Zeus mau ngamanin kompon ini, jadi mereka mengusahakan supaya tim Navi itu nggak akan belok mendekat ke arah mereka. Dan kali ini Zeus juga udah mulai mengambil ancang-ancang juga di lantai 2 nih, kayaknya bakal dijadikan tempat checkpoint sementara untuk Zeus. Zonanya. Ya luar biasanya grand final kali ini, Navi yang kita tahu di hari pertama, hari kedua awal itu bermain cukup bagus. Mereka harus puas di posisi ke-11 tadi. Dan kita lihat nampaknya dari tim Secret juga akan coba spray ke arah depan. Mencari pemain-pemain dari Alpha 7 yang akan coba turun di arah high ground tersebut. Betul, sudah di lock high groundnya. Mafioso kali ini udah menggunakan karnya, udah mulai juga mencari-cari informasi. Ada Yuhai Boy, belum melakukan ngelek hanya men-scout saja. Nampaknya akan coba dicari juga oleh satu pemain yang ada di depan sana. Ini dia Matoy nampaknya akan coba maju mencari pemain-pemain dari Alpha 7. Namun ada lemparan-lemparan net yang dilakukan oleh pemain-pemain dari Alpha 7. Dari tim Secret juga tidak mau kalah, melemparkan red ke arah depan. Namun satu pemain dari Alpha 7 akan coba bergerak dengan baginya, akan coba muter dia. Nice! Kali ini GG Matoy anjing ada di garda terdepan dari tim Secret. Lemparan granat pertama akan dikokang ke arah depan. Mafioso akankah bakal langsung di-confirm killnya dengan granat? Belum connect juga, tapi kita lihat dari tim Secret mereka masih melakukan split loh.
Mereka melakukan split, Alpha 7 juga melakukan split, setup smoke sudah mulai terlihat. Dan di sisi lain juga ada Zeus dan Digital Athletics yang bakal bertemu kali ini. Ya betul sekali, nampaknya satu orang solo server takedown dari tim Zeus. Masih terus dengan tempo yang sangat-sangat barbar mereka. Mereka tidak takut, mereka sangat-sangat percaya diri untuk menumbangkan lawan-lawannya. Dan kali ini tim Digital Athletics akan coba dicari dan satu orang bisa didapatkan oleh seorang Godless. Yes, betul sekali. Gila, emang ya Zeus ngelihat apapun yang lewat tuh ditembakin. Berusaha untuk dapetin kill point sebanyak-banyaknya. Mereka masih mau mengkokohkan posisi mereka di atas, di puncak klasemen. Iya, betul. Dan kita masih lanjutkan kembali fight yang terjadi. Rex akan coba maju melemparkan net ke arah depan dari Alpha 7. Kali ini terpisah dua area yang berbeda. Satu orang di sebelah kiri dan tiganya lagi ada di kanan. Berkumpul mereka dan kita lihat nampaknya dari seorang iShot. Dia akan coba melakukan backstep ke arah belakang dengan baginya mencari POV yang berbeda. Wow, ini enak banget ini. Lihat armornya level 3, helmnya level 3. Dia ngeflank ke arah belakang berusaha untuk mencari angle shot dari sisi yang berbeda. Ada pakai harus dapat, bakal berbahaya banget untuk Alpha 7 Mafioso, tapi tipis banget dia masih bisa berlindung di belakang pohon. Sayang sekali masih ada satu pohon yang menyelamatkan pemain-pemain dari Alpha 7 Mafioso nampaknya di sana dan iShot berarti posisinya sudah ketahuan. Dia akan coba menjadi hantu dari belakang tiba-tiba datang namun sudah ketahuan posisinya dan kita lihat kali ini. Yang terjadi antara Navi dan juga Zeus akan coba dilemparkan net ke arah depan oleh seorang Oldboy akan on point. Dilempar begitu saja meledak dan belum bisa memulangkan satu pemain yang sudah tertakedown. Yes, belum. Dari tadi tuh baru kebanyakan knock, revive. Tapi Oldboy kayaknya bakal udah mulai membuka genderang perang. Udah mulai maju juga kali ini. Godless berusaha untuk merangkak ke belakang. Oldboy masih mencari kembali Zio. Mengambil barikade di bagian rumah jamur. Ini Zeus juga udah nyebar ya. Ada dua orang di compound di lantai 2. Dan satunya diutus di depan. Ya, dan Oldboy nampaknya kali ini tidak mau diam di sana. Dia akan terus maju dan merangsak untuk mencari pertahanan dari tim Zeus. Kembali akan coba dilemparkan granat ke arah depan dan satu orang Godless pun langsung dipulangkan begitu saja. Oldboy akan coba mundur sementara waktu. Ya, agak sedikit back off juga, buying time kembali untuk mencari informasi lebih. Karena kali ini visionnya udah mulai tertutup juga oleh banyak sekali smoke dan Navi masih berada di open field. Mereka masih melakukan setup secara horizontal, memperlebar vision mereka, memperlebar informasi yang akan mereka bisa dapatkan. Dan tadi visionnya sangat luas sekali dari Navi. Kita lanjutkan kembali ke arah yang lainnya di mana tim Secret. Hike-Boy akan coba mencari satu pemain dari Alpha 7 yang masih melakukan cloning di belakang batu. Masih selamat dia. Namun iShot yang tadi akan coba melakukan flanking, dia akan coba regroup terlebih dahulu, muter jauh dulu ke belakang. Ya benar. Karena ini tim Secret ya kalau bisa kita bilang. Mereka juga tim kadang-kadang tuh kalau misalnya udah maju, nggak tahu batas gitu loh. Benar. Suka kayak, wah udah dapet satu nih. Balik lagi ada loh beberapa playernya yang suka balik lagi overconfident. Iya, soalnya di press tadi 3 orang. Rex atau enggak Yuhai. Iya, beberapa kan udah balik lagi tuh. Seperti itu. Seringkali mereka bahkan fight. Ini mereka narik mereka lagi. Udah tahu mereka di luar circle, namun mereka paksakan untuk fight. Dan akhirnya walaupun mereka bisa menuntaskan fight tersebut dengan menang, namun pulang karena kena blue zone-nya. Sering kayak gitu. Itu juga. Jadinya pincang biasanya kalau masuk ke circle-circle berikutnya. Tapi ternyata kali ini fight-nya sedikit terhenti. Ada jeda juga. Circle-nya belum kecil kembali. Ini masih masuk circle ketiga. Dia masih berjalan untuk nyantuh checkpoint dan bakal mengecil menuju ke fase keempat. Iya, dan kita lihat nampaknya dari sisi lain. Kita lihat kali ini para boy akan coba mencari pemain dari ASL. Bisakah mendapat satu orang di sana, satu orang sudah masuk ke dalam sebuah compound. Jadi seorang Heaven, satu lagi. Akhirnya Leon juga bisa masuk ke dalam compoundnya. Double DP anjir. Angle shot dari si para boy, dari Jimmy itu bisa banget ke bawah langsung kalau misalkan mereka keluar dari rumah tersebut. Tapi oh my god, A1, Shoykot udah mulai mendapatkan informasi ada player Navi di belakang obstacle. Ini dia, dilemparkan sebuah net ke arah depan namun tidak on point karena salah sasaran. Namun ada lemparan granat tadi balasan dari satu pemain Ewan. Akankah Matic mencari kembali di mana pemain-pemain dari Ewan ke arah depan? Bisa mendapat satu orang kah? Sangat-sangat low. Dia juga harus low. Dan kali ini sangat-sangat low. Sayang sekali, hati-hati. Dan dari sisi lain masih ada Meku. Dan akhirnya dia pun harus tertakedown dan dipulangkan. Ewan menjadi tim pertama yang dipulangkan di match kali ini. 2 match lagi habis. Jalur rotasi mereka mirip-mirip dari area utara dan juga akhirnya itu akhir perjalanan dari Ewan di map Erangel untuk kali ini. Tadi juga posisinya emang anjir zonanya Pochinki sama player-player Navi. Tapi ternyata the fight masih berlanjut. Campur-campur mixing ya. Better kemana, Cok? Dan circle-nya Cijel itu mengarah
ke kampung halaman dari RRQ. Itu Ada di kayaknya Pochinki. Ini mungkin akan lubang-lubang ya? antar kempon, namun di sisi lain Spaw sayang sekali harus ter-take down oleh Solke di sisi lain. Zio rumah ini, Cok. Oke, itu iya, benar. benar. Entah dari mobil atau dari bukit tinggi. Nabrak Dan ini. lagi-lagi cinta lama bersemi kembali. Bigetron dan Aliens bakal bertemu dengan Konina Power. Ada apa dengan mereka berdua? Nice. Oh, Black White juga harus ter-take down di sana karena ada banyak sekali lemparan net yang dilakukan oleh pemain-pemain dari Bigetron. Dan kali ini kita lihat Ryzen akan coba melakukan revive terlebih dahulu. Harusnya, sayang sekali Microboy. Sangat-sangat low. Harus bisa dimanfaatkan, harus bisa diselamatkan. Microboy, akankah bisa diselamatkan? Zuxi juga merangkak ke belakang. Ryzen menunggu untuk menjadi tim rescue kali ini. Hati-hati, nggak jadi. Mereka tabrakan dulu, nggak kena juga. Dan kali ini Ryzen masih bertahan. Kalau kita melihat, aduh, anjir. Sayang sekali Cicel. Bingung 2 step soalnya. Tabrakan 2 mobil. Gue kaget sama 2 mobil yang tiba-tiba jalan. Dan ternyata Sansui yang membuat gue kaget. Iya. Tapi itu ilmu apa? Ryzen bisa menghindar dari mobil 2 kali loh. Betul, 2 kali tidak kena tabrakan. Entah apa yang masuk tim Ryzen, namun kali ini ditabrak tapi keserempet jadi mental anjir. Futbolis tadi, What the Korpai fuck, akan PW. coba melempar net juga ke arah depan. Tapi nggak kena Bigetron damage, dia tersisa mental. 1 orang lagi. Iya. Harapan terakhir. Untung masih ada 1 player yang berada di luar zona. Iya. Kali ini estafet lubang terjadi. Tadi Bigetron di situ. Betul. Sekarang diisi sama PW88. Musuhnya masih sama, Konina Power juga. Dan PW88 akan mengganti peran Bigetron untuk melemparkan net ke arah depan berarti. Iya, cadangan. Cadangan. TikTok ya mereka. Iya, Mafioso itu. Betul sekali, dan kita saksikan dari sisi lain ini dia dari tim Secret akan coba fight dengan Alpha 7. Ini gak kelar-kelar fightnya. Gak kelar-kelar. Kayak sinetron Indonesia. Gak kelar-kelar. Panjang bersambung betul. terus-menerus ya. Ini tim Secret masih nahan sih. Mereka gak mau terlalu gegabah untuk di game kali ini. Mereka masih nungguin informasi-informasi dari kalau Alpha mau 7. gambling kan Melihat langsung Mafioso masuk yang masih Pochinki bertahan itu. juga Iya, di anjir. situ. Ini kalau misalkan Mafioso bisa mati. ketinggalan itu bakal Mati, diganggu anjir. kan tim Secret kalau misalkan mau nge-push ke Alpha 7. Tapi sayang sekali Bigetron dan Aliens nampaknya harus puas di posisi ke-14. Nice Aero try. mana Nice nih? try teman-teman semuanya. Jangan lupa hashtag nice try karena kita masih akan melihat perjuangan Aero dari mereka tengah di 2 pocin. map terakhir setelah ini. Iya, dan Airwolf masih bertiga udah ngantongin 4 kill point. Jadi masih ada harapan dari Indonesia. Betul sekali, dan Cowboy kita kena dari mana ya tadi ya? Akhirnya Mafioso bisa masuk ke arah depan dan men-take down 1 pemain Rex. Akhirnya juga tumbang di sana. Akan coba mencari yang kedua. Namun sekarat. tidak bisa, Mafioso pun harus ter-take down. Ada juga Swigwin kali ini akan coba spray ke arah pemain-pemain dari tim Secret. Rexa juga bisa mendapat 1 orang, akan coba mencari yang kedua dan yang ketiga. Maksud saya yang ketiga dan keempat ada di arah sana. Tidak bisa ditembak karena angle shootnya tertutup. Mereka Ya, ngeflank betul. tapi Dan Mafioso nanggung itu gitu memang nah. tadi jadi kunciannya Dari buat tadi. Alpha 7. Sudah ter-take down juga. Itu tim Secret juga sedikit panik ya. Dia langsung mundur ke belakang. Dari iShots pun agak sedikit ngambil bagian yang ini loh. Agak atas gimana ya ngomongnya. High ground nggak bisa dibilang high ground juga sih. Semi-semi high ground lah. Lebih atas dari lawannya. Lebih atas dari lawannya. Jadi bisa nge-backup untuk temennya. Tapi udah nggak bisa sih. Betul. Udah Karena dipulangin. tadi Rex langsung dipulangkan begitu saja. Tersisa iShot dan juga Matoy kali ini. Menjadi 2 orang terakhir dari tim Secret. Namun di sisi lain ini dia belum selesai. Netnya belum habis. Masih terus dilempar. Masih lempar-lemparan terjadi. Antara Konina Power berhadapan dengan PW88. Ya, ini kayak main petak umpet ya. Lempar kemana, siapa tahu harap-harap dapat. Karena Gereja lubangnya ini kayaknya. banyak sekali, cukup luas, banyak obstacle juga. Ini setelah update Erangel 2.0 di mana yang namanya open field itu banyak apanya ya? Aksesoris gak tuh? Area bekas perang. Iya. Betul. Banyak tank-tanknya. Iya. Juga obstacle-obstacle yang bisa dimanfaatkan. Cekungan-cekungannya. Betul banget. Dan akhirnya satu granat dari PW88 Korpai berhasil untuk menumbangkan 1 player. Tapi harusnya masih bisa di-revive. Bisa banget. Jaraknya masih cukup jauh. Belum ada inisiasi push lebih lanjut lagi dari PW88. Dan akhirnya mulai sedikit memutuskan untuk bergerak. Udah mulai masuk ke dalam mobil nih. Betul sekali, nampaknya akan coba melakukan pergerakan. Wow, Konina Power juga melakukan pergerakan. Kali ini akan coba mundur. Yang depan maju, yang belakang mundur. Ini kagak kelar-kelar nih. Enggak kelar-kelar. Iya. Tapi mereka mau gak mau harus maju sih. Iya, betul. Zonanya udah bakal nge-push mereka. Jadi mau gak mau mereka semua harus keluar dari lubang ini. Dan siapapun itu yang ketembak duluan. Kita lihat dari Frozen menempatkan 1 player. Korpai ditumbangkan. Masih ada 2 lagi. Bisa kabur? Bisa kabur. Ternyata masih bisa masuk ke arah Pochinki. Karena memang circle selanjutnya berada di area Pochinki. Dan ini membuat perumahan Ngebling ya Pochinki si Stop. akan laku keras untuk sementara waktu. Cekungan juga akan coba dimanfaatkan oleh PW88. Namun di atas mereka ada tim Secret Gen. Hati-hati Jel. Ya betul sekali. respon di Si rumah Crazy juga semua udah ya? tahu di depan sana ada Nggak ada orang. yang Pasti ambil banget ketangkep. Udah dalam ditembakin, itu ya? dilemparin granat. Aduh. Parah banget sih. Itu udah gak bakal bisa kemana-mana. Ya. Udah habis. Udah habis. Jangan dilemparin lagi. Udah nggak ada tapi Udah terus. nggak ada. Masih terus Masih. bernafsu nampaknya di sana ya. Dan kita saksikan kali ini dari PW8 lawan.
masih tersisa satu orang di sana, bisakah masuk ke dalam circle dan bisa. Navi juga akan coba berhadapan dengan tim yang lainnya yaitu Alpha 7 yang tadi sudah berhasil lepas dari tim Secret. Tim Secret maksud saya. Tim Secret, bener banget. Dan kali ini Alpha 7 kayaknya punya musuh baru sih. Cuman nggak harus terlalu terburu-buru juga. Masih punya lower ground, masih punya pinggiran circle. Tinggal nungguin aja kemana circle-nya akan berpindah. Ya, karena kita saksikan kali ini dari seorang Meku juga, dia dengan mininya sudah siap. Dengan demikian juga ada pemain-pemain dari Navi yang lainnya dengan DP tadi. Di sementara itu dari Alpha 7 mereka akan coba membagi area mereka menjadi 2 area yang berbeda. 3-1 setup mereka. Wah, ini perumahannya udah mulai diisi banyak banget. Tinggal nungguin circle-nya ke arah perumahan atau keluar dari perumahan. Kalau ia keluar dari perumahan, ini bakal lomba-lombaan buat keluar. Dan utilities bakal diperhitungkan banget untuk di game kali ini. Tapi sementara waktu ini tempat Renak dikuasai oleh tim Navi karena mereka punya angle shoot yang sangat luas sekali. POV mereka luas sekali, mereka juga punya high ground, mereka menguasai gerejanya juga. Dan kita saksikan kali ini ke arah manakah? Ke arah Navi nampaknya circle selanjutnya. Oke, dan tadi salah satu player dari Airwolf berhasil untuk menumbangkan satu player juga. Di sisi lain, tapi ternyata kita lihat dari Navi udah mulai dibombardir juga. RRQ tertembak dari sisi atas. Old Boy nampaknya akan berusaha untuk mendapatkan pundi-pundi kill point dari atas. Masih memberikan pressure terus-menerus Alpha 7. Gak bisa berlama-lama juga. Bakal ditungguin sama tim-tim Navi yang udah berada di bukit. Oh, itu dia sangat ke arah depan, sedang melakukan pergerakan dengan mobilnya, namun ke arah belakang nampaknya satu pemain dari tim Navi tidak berhasil men-take down karena dia juga harus cepat untuk melakukan healing. Kita saksikan dari sisi lain, Suk akan coba spray ke arah Alpha 7 karena memang ini satu tim gak bisa cuma fokus ke arah lawannya, namun juga harus fokus ke arah 2 atau 3 lawan yang lainnya. Betul sekali. Ada banyak sekali angle shot di mana-mana, peluru mulai berhamburan juga. Alpha 7 menyisakan satu player yang terakhir, tersisa Swagwin. Ini bakal sulit juga karena posisi dia udah di lock, apalagi Hasaki will join the party dengan 4AM lainnya. Dan kita saksikan kali ini 4AM benar-benar memainkan timing mereka. Mereka akan coba datang dan mereka mengusir tim Navi untuk mundur dulu. Dipukul mundur sementara waktu Navinya kali ini dilemparkan utility ke arah depan. Namun Navi punya satu orang di atas gereja ini bisa menjadikan hantu ke arah 4AM. Bisa menjadi kunci juga untuk melakukan backup terhadap tim Navi lainnya. Bahkan kali ini udah dipukul mundur, udah di zoning out. Navi kocar-kacir ke arah belakang. 4AM bisa banget di backstep sama player dari Alpha 7, Swagwin. Ya, betul sekali, karena masih ada orang di belakang. 4AM mungkin tidak sadar kalau masih ada satu orang di belakang sana. Ini tinggal nunggu smoke-nya hilang. Kalau sampai smoke-nya hilang, ini mati ya? Ke arah 4AM. Tapi Alpha 7 udah hilang nih, berarti 4AM udah bisa nguasain banget. Ini bisa banget 4AM nyisir perlahan-lahan buat masuk. Ini tergantung dari player-player Navi. Bisa nggak nahan player dari 4AM? Ya, karena 4AM makin lama makin merangsak masuk ke pertahanan dari Navi. Dan Navi pun sementara waktu dipukul mundur. Bahkan kali ini mereka hanya menguasai area gerejanya dan 2 orang ada di arah bawah. Dan kita saksikan, dia sudah mulai flanking kali ini. Benar-benar 4 area yang berbeda dikuasai oleh 4AM. Sangat-sangat luas angle shoot dari mereka. Yap, ini tergantung dari Hasaki nih. Dia biasa nggak ngebersihin posisi kanan dari player-player Navi. Ada Tixi sama Matic. Bahkan kali ini smoke-nya udah mulai semakin tebal. Hasaki sudah memimpin pergerakan dan Tixi akan menangkap satu persatu. Tapi ternyata body system yang cukup baik. Berusaha untuk melakukan trading knock juga. Dan ternyata player terakhir dari 4AM masih ada 2. Masih ada Suk juga dan Spark pun tertangkap. Oh no, Suk udah sisa sendirian aja. Masih berusaha untuk fokus mendapatkan kill point dari Monina Power. Dan kita saksikan kali ini dari Navi bisa men-take down satu persatu pemain-pemain dari 4AM. Pertahanan yang kuat mereka bangun. Navi benar-benar memiliki tembok yang sangat-sangat kokoh sekali. Sulit untuk ditembus dan mereka tinggal satu lawan mereka di bawah yaitu seorang Suk yang sudah ketahuan di mana posisinya. Namun Suk juga harus melawan tim Monina Power di sana. Ya, ini defensive area dari Navi bagus banget, kokoh banget. Bisa mengusir mundur 4AM dan merontokkan player-player dari mereka. Airwolf ya, masih ada. Udah ngantongin 7 kill point. Tersisa satu player terakhir yang masih aktif. 2-nya kenok. Kayaknya nggak bisa diselamatin juga. Udah kekunci sama ke Digital Athletics sama Zeus juga. Betul sekali. Namun satu pemain dari Airwolf tadi masih bertahan di belakang smoke-nya. Kita saksikan kali ini. Ya, pemilik dari Pochinki ini adalah kamu halaman mereka, akankah diambil oleh orang lain? Betul sekali, RRQ masih lengkap, oh enggak, sisa bertiga aja ya. Nova XQF yang ternyata masih lengkap berempat, diam-diam ternyata juga udah mulai dirontokin sama player-player Navi. Oh my god, ini Navi berbahaya loh, posisinya sangat membahayakan untuk beberapa tim yang sedang berusaha merangkak masuk menerobos barikade dari Navi. Betul sekali, dan kita saksikan kali ini kembali circle-nya masih ada di area Navi. Airwolf masih bertahan, 2 orang knockdown di sana, 1 orang lagi masih bertahan di area-area tersebut, masih akan coba melakukan healing. Namun kali ini kok terjadi, mereka ada depan, di Secret Jin.
Dan nampaknya Aero Wolf harus dipulangkan, namun mereka mendapatkan banyak sekali poin kill. 4M juga harus dipulangkan. Iya, 8 kill point. Hashtag nice try-nya. Jangan lupa teman-teman. Tapi kali ini akan terjadi close combat nampaknya dari tim Secret Gen dengan tim Zeus. Oh my god, last man standing Ebony ini nggak boleh diremehin. Ebony to the rescue, maju ke Ebony to the rescue, maju ke depan sana dengan FPP modenya. Akan di-spray down dan Bodoh. Zeus memulangkan tim lain. Nice. Namun Spray down dan Bodoh. Zeus memulangkan tim lain. Nice. Namun Abeli harus dipulangkan. Namun tadi kalau kita lihat push dari seorang Abeli membuat kita terpana, terpesona. Karena tadi FPP mode-nya sangat-sangat on point sekali ke arah lawan-lawannya. Dan kita saksikan kali ini kembali Navi akan berhadapan dengan Nova. Masih juga ada RR tempat ini. Ini abang-abangan Pochinki masih bertahan sih. Iya, abang-abangan Pochinki akan berusaha untuk mencari adik-adikan yang lain. Dan kita lihat Order akan berusaha untuk melemparkan granatnya lagi. Navi dibombardir, rontok satu persatu. RRQ bisa manfaatin momentum ini kalau misalkan mau jadi third party dan mendapatkan winner-winner chicken dinner. Betul sekali, dan kita saksikan nampaknya dari seorang Order juga tidak mau lama. Dia akan coba melemparkan net ke arah depan, mencari pemain-pemain dari Navi. Akankah on point netnya dilemparkan? Namun RRQ tidak berada di area hadapan kali ini dengan tim Nova. RRQ berhadapan dengan Nova. Akan sekali RRQ spray ke arah depan. Jika mendapatkan satu orang akan menjadi orang tersisa 2 lawan 2 kali ini. Oke, 2 lawan 2. Lihat split dari Nova ini yang berbahaya. Jimmy X Order, D2E X Beer 11. Ini kayak 1 versus 1 tapi di 2 area yang berbeda. Order udah menggunakan Grozanya bakal maju ke depan. Clutch langsung ditumbangin satu player. Menyisakan Beer 11 di dalam gudang. Udah di-lock sama pemain-pemain Nova. Betul sekali, Nova dengan sangat kokoh mereka akan coba merapat ke arah Beer 11. Beer 11 tinggal menunggu di manakah lawan-lawannya. Namun kanan ada, kiri ada, tinggal nunggu yang mana. Ke kanan salah, ke kiri kalah. Kali ini kita saksikan nampaknya Beer 11 pun langsung dirangkul saja oleh tim Nova. Dan ya, winner-winner chicken dinner didapatkan oleh Nova. Wow, dengan total 7